Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himbong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap dan mendoakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas tentang cuplikan video berita politik hari ini, dan semoga ini bisa mengedukasi dan memberikan informasi terkait hal-hal perpolitikan yang terjadi di negeri kita ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas cuplikan videonya satu persatu. Let's go. Keterangan Bu Sri Mulyani lagi tentang Pak Jokowi ini benar-benar viral di masyarakat. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu? Kok Pak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor baik dalam maupun luar negeri, sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi, kemudian bansos, PLT, PKH dan sebagainya. Kita utang sedikit. Beberapa itu ahli di mana-mana begitu. Ah, ini Pak Toyo juga ini. Itu ahli di mana-mana begitu. Dinobatkan. Ah, ini Pak Toyo. Sebagai ketua paling mahal tahun 2024 jatuh kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo. Toyo juga ini. Itu Kesaksian 4 Menteri Jokowi yang diminta kubu 01 dan 03 justru membuat dalil tuduhan mereka hancur lebur. Ya, hari ini 4 Menteri Jokowi diundang ke Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan sebagai saksi tentu saja dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2024. Dan ini juga menjadi permintaan dari kubu 01 maupun 03 agar dihadirkan para menterinya Jokowi, tentu yang terlibat langsung dalam kucuran bansos, yang dimana Jokowi di sana cawe-cawe tanda kutip menggunakan bansos untuk bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Tapi alih-alih permelukan Joko malah Widodo. Orang kalau nampak ikhlas kebaikannya. berbuat baik Yes. nggak perlu diceritakan ke publik. ya. Cukup dirinya dan Tuhan yang tahu. Kan begitu. Yes. Tapi satu-satu akan terbongkar kebaikan ini. Ya. Terbukti sudah. Terbukti sudah, Pak. Sri Mulyani menceritakan itu di depan seluruh jutaan rakyat Indonesia bahwa selama ini Joko Widodo dari tahun ke tahun memotong dana operasionalnya untuk rakyat Indonesia. Kian Tuh. sekali Bapak Jokowi. Segitunya ya Joko Widodo mementingkan rakyat Indonesia. Kena ulti semua itu para pembenci-pembencinya. Yang kemarin menghina, mencaci, memaki, merendahkan seorang presiden yang masih menjabat, kena ulti itu. Kalau mereka punya otak, ya kan? Kalau otaknya masih di sini. Nah, kalau otaknya udah didengkul, susah menerima itu semua. Karena kalau otak udah didengkul nih ya, kaki juga jadi transportasi. Mereka nggak akan bisa menerima. Tetap aja yang di hati itu iri dengki. Itu. Ya kan? Anugerah terbesar untuk Indonesia memiliki seorang Joko Widodo. Apalagi dapat gantinya seorang Prabowo Subianto yang begitu sangat cinta dengan rakyat Indonesia. Prabowo berbuat baik. Sama seperti Joko Widodo. Gak harus juga diceritakan ke publik. Yes. Ujung-ujungnya kan publik juga mengetahuinya. Urusan dia dengan Tuhan. Tapi suatu saat akan terbongkar kebaikannya ini. Tuh. Jadi bukan hanya omon-omon. Belum berbuat baik udah menceritakan omon-omon. Akan berbuat baik. Siapa tuh? Lebih bijak lagi dalam menilai seseorang. Kita lihatlah Ibu Iriana. Dia pakai kalung yang harganya triliunan nggak? Rumahnya di Solo? Kayak istana nggak? Enggak kan, biasa aja. Ayolah. Jaga terus kesatuan. Yes. Segoblok-goblok presiden. Dia presiden. Dipanggil Panglima TNI. Nah, hari ini saudara saya pecat. Berhenti itu Panglima TNI. Gak bisa ngelawan. Tanya nih sama Pak Gatot sebelah saya ini. Pak Gatot senyum-senyum. Jadi, jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Kita sudah pilih jadi presiden. Ya, jangan model Pak Yusril, orangnya berduit, ya, bajunya kayak Tengku Melayu, katanya kan begitu ya. Menurut yang ini tidak ada pengaruh wajah orang itu dengan
kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Ya. Bung Karno itu, siapa yang bilang Bung Karno itu tampangnya merakyat? Enggak. Dan lihat semuanya tiba-tiba meledak rasa cinta ya semakin besar kepada Pak Jokowi ya. Apalagi karena kebaikannya selama bertahun-tahun ini yang tidak dipublikasikan. Itu diketahui masyarakat secara tidak sengaja oleh Bu Sri Mulyani di sidang MK. Ini benar-benar luar biasa. Makanya semuanya langsung heboh sama Pak Jokowi. Pak Jokowi trending lagi ya. Trending topik lagi Pak Jokowi. Lihat betapa kecintaannya kepada masyarakat, teman-teman. Kalian lihat ya. Terus saya ini selalu mengandung bawang soal bagaimana Pak Jokowi ini. Aish. Pak Presiden itu kan jarang-jarang lu datang kemari lah ke kota kita kan Bu. Jadi tiba-tiba kok mereka ini ketemu gitu sama. Wah, aku nggak tahan hati saya melihat ini. Terlalu sedih ya. Apalagi nih? Bentar. Bila Prabowo menang, katanya sampai sekarang kok belum dilantik. Ada apa ya? Pak Anies itu orang terlalu cerdas. pintar Anda, Pak. Dia dosen para dosen. Kamu berpikir nggak? Dosen para dosen. Ya? Prabowo kok kenapa belum dilantik? Ya iyalah, karena Presiden Jokowi itu selesainya masa jabatan bulan Oktober di 2024. Mikir loh, kalau sekarang Bapak Prabowo Subianto dilantik menjadi ada 2 presiden. Kamu itu katanya anak Abah, katanya anak Anies, katanya dosen dari segala dosen. Dosen dari segala dosen dia itu cerdas, pintar. Mikir dong, masa kalah. Maaf Pak, anak Abah kayaknya sudah nggak bisa mikir sekarang. Sudah kalah baru ribut. Dia juga ini. Sudah kalah baru ribut. Mulyasa juga ini mengenai alokasi dana kunjungan presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden berasal dari dana operasional presiden yang berasal dari APBN. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Taruhkan reputasi politik saya. Terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden terbaik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk 3 periode. Terima kasih. Sama Pak, kami nggak mau Pak sebenarnya. Kami belum siap kehilangan sosok seperti Bapak Jokowi. Kalau perlu bukan hanya 3 periode Pak, selamanya aja Pak, sampai Bapak tutup usia. Kami siap dan sangat senang dipimpin oleh Bapak. Bapak itu terlalu baik orangnya. Kalau saya sudah membuktikan berkali-kali bahwa bantuan sosial tidak berhubungan dengan, ini professional judgment saya, tidak berhubungan, bukan tidak berpengaruh lagi, tidak berhubungan dengan keterpilihan kandidat. Kalau soal masa iya orang baik kita tidak balas, itu soal perasaan. Saya tidak bisa tuangkan perasaan itu ke dalam angka kalau tidak disurvei dulu. Kalau hanya perasaan 1 orang, 2 orang, tidak bisa kita jadikan generalisasi. Tidak bisa kita jadikan keberlakuan umum. Bisa jadi perasaan Anda, bisa jadi itu hanya perasaan saya aja. Tapi untuk jadi keberlakuan umum, dia harus menjadi N-nya harus cukup, jumlah samplingnya harus cukup. Sorry, agak ngacak. Bagaimana misalnya pernyataan Romo Magnis Suseno? Bagi saya, pendapat seorang profesor, guru besar layak ditimbang sebagai penghargaan terhadap kepakaran. Tapi
kalau kita bicara soal yang harusnya by data, tapi kemudian bicara berdasarkan perasaan, harus dikritisi dan harus dipertanyakan. Apalagi kita melihat angka yang sama, tapi cara bacanya keliru atau ceroboh. Misalnya begini, koefisien 0,29 tidak bisa dibaca. Silakan tanya ke ahli statistik manapun, tidak bisa dibaca sebagai bahwa pengaruh bansos adalah 29%. Nggak bisa dibaca seperti itu. Beliau yang mengajarkan saya cara membaca seperti itu. Karena itu angka korelasi, bukan angka regresi. Mungkin slip of tongue. Pintar banget ya Nasbi ya. Ini ya, semakin hari bikin heboh saja. Terima kasih untuk Bu Sri Mulyani telah memberikan informasi di MK tentang Pak Jokowi. Masih adakah yang menghina? Biaya operasional yang semestinya full untuk beliau disuruh potong untuk rakyat. Terima kasih. Kita selalu mengatakan kepada kalian semua bahwa kebaikan itu pasti akan menemukan jalannya untuk diketahui orang lain. Saya tuh awalnya bukan orang yang menyukai Pak Jokowi. Jadi awalnya saya mikir apa sih pejabat gitu masuk gorong-gorong, inilah pencitraan apa? Oh, pencitraan dulu ya? Iya kan? Saya rasanya norak deh gitu kan, cari suara segitunya gitu kan. Terus sampai akhirnya saya dari kantor disuruh liputan ke sini, dari Jakarta suruh ke Solo. Oh, ke Solo. Pak Jokowi masih wali kota tuh Mas. Iya. Periode keduanya sebagai wali kota. Terus waktu itu malam beliau kan kami ke rumah dinasnya. Beliau belum pulang tuh, kata ajudannya nanti sekitar jam 11-an baru nyampe di rumah dinas. Terus kita mikir dong, jam 11 kan kita nggak mungkin ganggu ya. Kita bilang kita izin ngeset aja kan acara kita itu kan memang jam 8 sampai 11 pagi. Besok pagi, tapi kita udah siap dari malam itu kan. Dari malam. Boleh nggak kami izin ngeset segala macam gitu kan? Dia bilang boleh, silakan aja, minta ada yang dia tugasin ke situ. Ya udah pas jam 11 itu beliau pulang, beliau bilangnya saya izin sholat dulu ya. Saya tuh terima kasih. Nama saya Pak Tumari. Pak Tumari. Pak Tumari Ya. Dari kabupaten. Dari Kabupaten Singkawang. Singkawang. Berapa jam Singkawang ke sini? Sekitar 6 jam dari 6 jam. imigrasi. 6 jam itu apa? 6 jam itu naik sepeda, naik mobil. Oke. Lokasi. Dari Saya. Dari lokasi ke sini 6 jam. Saya karena warga Tran. Oh, warga Trans. Warga Trans. Oh, warga Trans. Oke. Ya. Terus Pak Tumari dulu nggak pegang sertifikat. Enggak. Sekarang pegang. Seneng nggak? Senang, Pak. Senang. Ya, sekarang Pancasila Pak Tumari. Ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. Yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Benar. 4. Kerakyatan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh bijaksana dan mohon maaf. Iya, dimaafin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan diulang. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan dan dalam perusahaan perwakilan. Ya, betul. Udah titik. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Itu di sini bisa, maju hilang semua. Ya, gredek Pak. Gredek. Ya. Gredek. Tadi kita sudah dengar 4 menteri dipanggil oleh MK. Ternyata pentolan HTI sudah mulai keluar lagi memprovokasi. Menteri-menteri ini memang sudah tidak bisa kita harapkan. Kenapa? Dia akan tetap membela majikannya. Betul. Jongos tetaplah jongos bagi kita. Kalian seharusnya mau bersyukur aja masih ada di tanah NKRI. Udahlah ya teman-teman ya. Biar apa yang mereka tabur, mereka tuai sendiri. Biar Tuhan aja yang menjadi pembalas atas setiap kebencian yang mereka sampaikan kepada Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi itu orangnya terlalu baik. Tidak pantas Anda tidak jauh.
itu tidak mempunyai level sama sekali dengan seorang Presiden Jokowi. Kalian itu orangnya benar-benar tidak pantas untuk menyebut hal-hal yang sangat-sangat memprovokasi masyarakat kepada Pak Jokowi. Orang-orang ini, udahlah, mau bilang gimana lagi, mereka orang yang bisa dibilangin ya, karena hatinya sudah terlalu gelap, tertutupi dengan kebencian dan dengki dan ambisi mereka terlalu sakit hati karena Pak Jokowi melarang organisasi mereka. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Himbong pamit, see you on the next video and God bless you. Bye guys.